Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita dalam playlist politik embongan. Dinamikanya semakin seru ya. Dan biasalah ya, jelang-jelang tahun politik semakin lama semakin panas. Kalau titik didih itu semakin menggelegak gitu ya. Oke, ada sesuatu yang perlu aku bagikan ke kalian ya, karena anomali, sangat amat anomali. Bagaimana dulu kemesraan antara Megawati di satu sisi sebagai yang punya partai dan Jokowi ya satu sisi sebagai kandidat presiden. Ya, kan dua kali yang mengusung itu kan motornya Megawati dengan kendaraan politiknya PDIP itu. Ya. Artinya hubungan di antara dua personal ini bisa dikatakan amat sangat bagus lah, harmonis meskipun ada ya sedikit riak-riak itu tidak signifikan ya, sehingga bisa dikatakan hubungan antara mereka itu cukup bagus gitu ya. Cukup bagus lah, bahkan sangat bagus, dan terbukti toh dua kali kan, dua kali diusung dan dua kali berhasil ya. Nah, kemudian setelah berikutnya, nah itu terjadi kita sebut apa, huru hara atau hara huru yang akhirnya terjadi perpisahan, dan itu berhiaskan ya dibilang rivalitas gitulah, sudah tidak harmonis lagi, menjadi rivalitas antara Megawati dan Jokowi. Meskipun kita lihat dalam statementnya Jokowi masih relatif lebih menahan ya daripada Megawati, lebih ofensif gitulah ya. Tapi itu bisa kita lihat jelas ya, mereka sudah tidak lagi harmonis seperti dulu-dulu lagi. Tentunya karena Megawati ini sebagai ketua partai itu akan diikuti oleh anak buahnya. Yang kita tahu anak buahnya yang dulu itu ya, pakai bahasanya itu ya, ini bahasa sastra ya. Dahulu dulu ya, waktu masih mesra, Jokowi bohong aja dianggap benar. Nah, sekarang Jokowi benar dianggap bohong. Kira-kira untuk menggambarkannya seperti itulah ya. Tapi ini jangan dipahami secara tekstual ya, secara harafiah, tidak ya. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana dahulu ya orang-orang dari PDIP ya, otomatis ya orang-orangnya Megawati begitu ya menjadi bemper lah, pasang badan ya untuk Jokowi. Dan sekarang kan kita tahu sudah mengikuti ketua umumnya. Ya memang begitu namanya apa ya, dalam sebuah gerakan partai politik seperti itu. Anak buah itu selalu mengikuti ketua ya. Begitu. Oke. Yang jadi masalah kan begini, kenapa Megawati itu kok berseberangan dengan Jokowi? Ya, isu-isu yang disampaikan oleh mereka sih, ya, kalau gue lihat tuh apanya itu, ya katakanlah combe-combenya PDIP atau jubir-jubirnya PDIP itu, karena dulu minta 1 periode sudah kita dukung, 2 periode kita dukung lah, kok ini minta 3 periode, kan tuh melanggar konstitusi. Yang jadi jualan itu begitu kalau dalam setiap diskusi-diskusi politik ya. Tapi apa kira-kira benar itu ya? Ya kita nggak tahu juga. Kita mau bilang yes juga gimana, mau bilang no bagaimana, ya kita wait and see aja. Apakah benar-benar yang menjadi titik pisah antara Megawati dan Jokowi itu karena adanya permintaan dari
Jokowi untuk melanjutkan ke periode yang ketiga. Apakah itu benar itu yang menjadi titik pisah di antara mereka? Notabene kalau aku bilang Megawati tentunya PDIP ya, harus dipahami begitu. Apa benar itu? Selama ini jualan-jualannya dalam diskusi politik ya itu. Artinya Megawati dalam gerbong politik PDIP-nya tidak merestui untuk berlanjut menjadi 3 periode yang alasannya melanggar konstitusi atau segala macamnya. Itu yang dijual. Tapi apakah itu? Ya kita ini orang yang tahu hanya apa yang beredar di publik ya. Behind screen-nya hanya mereka lah yang tahu. Ya. Oke. Berikutnya kan kita tahu pencapresan artinya PDIP lewat Megawati tidak mendukung apa yang menjadi keinginan untuk berlanjut ke 3 periode itu. Kan tidak terjadi dan PDIP melahirkan sosok baru sebagai cawapresnya yang kita tahu Ganjar. Ya, yang kita tahu kan Ganjar. Selanjutnya, awal-awal pencalonan Ganjar kan masih mesra itu. Ya, masih mesra hubungan antara Megawati dan Jokowi masih mesra, ya masih mesra dan Jokowi sempat menjadi rebutan antara Ganjar dan Prabowo yang juga dia mencalonkan tentu dengan gerbong partainya Gerindra, ya saling berebut apa ya, berebut karomah kalau dalam bahasa pondok. Berebut karomah dari kiai gitulah ya. Nah, Jokowinya sebagai kiainya lah gitulah ya. Karena bagaimanapun mereka anggap Jokowi masih membawa gerbong suara gitu ya. Merebut siapa kira-kira yang direstui oleh Jokowi atau begini kalau dalam bahasa apa kitab suci ya perjanjian lama itu siapa yang mendapat restu dari sesepuhnya dari bapaknya gitu. Kan saling berebut itu. Nah itu bergulir terus, masih belum seberapa ya, sehat-sehat saja ya. Meskipun ini nanti Prabowo mendekat Jokowi, Ganjar juga mendekat berebut pengaruh, masih lumayan bagus. Tetapi ketika muncul sosok nama Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, di situ mulai oktannya meningkat, titik didihnya meningkat. Disitulah mulainya. Ya, perseteruan itu mulai ketara dan sudah bisa kita lihat ya secara nyata memang berseteru antara Jokowi dan Megawati. Meskipun kita tahu Jokowi kan stylenya cool, kalem, confident begitu. Ya. Dan itu kentara ketika MK ya meloloskan dan akhirnya kita tahu meskipun produk hukumnya itu sebetulnya kan produk hukum bermasalah tapi ya nggak tahu juga gue kok masih tetap aja ya diterima sebagai cawapres sedangkan yang mengizinkan dia dengan merubah undang-undang itu sudah kita tahu mendapat sebuah hukuman seperti itu tapi produk hukumnya kok masih tetap aja seharusnya kan secara otomatis kalau yang memproduksi itu tidak sah, hasil produksinya kan tidak sah, harusnya kan begitu. Tapi ya nggak tahu lah, serba ribet. Ya dari sini kita banyak lihat kepentingan-kepentingan yang bermain, sehingga maka semakin jelas lah yang dikatakan jargon dalam politik itu memang tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada itu kepentingan abadi. Kalau kepentingannya ketemu ya satu suara, nggak ketemu ya pisah suara gitu aja ya. Makanya sebagai kita-kita ini yang orang-orang pinggiran ya jangan terlalu masuk ke dalamnya dukung-mendukung. Biasa saja pada waktunya milih ya silahkan milih sesuai pilihannya masing-masing. Ya, karena yang didukung itu kadang-kadang itu di luar dari ekspektasimu. Ternyata dia nanti ujungnya bersatu dengan orang yang tidak kamu dukung. Kan kamu jadi kecewa. Jadi ya nikmati saja permainan ini, ya. Oke, akhirnya perseteruan itu semakin bisa kita lihat, ya. Tetapi tidak ada setidaknya sampai detik ini ya. Gue belum tahu kalau ada perkembangan berita, tolong gue kasih tahu.
sejauh yang gue ketahui sampai detik ini tidak ada hukuman peringatan yang diberikan kepada Jokowi diberikan kepada Gibran. Kan secara administrasi, secara yuridis kan mereka masih orang PDI. Tidak sama seperti Budiman Sujatmiko, begitu dia terang-terangan ada di kubunya Jokowi langsung diselesaikan itu. Mekanisme partai berjalan. Hal yang ini enggak. Ya. Tidak untuk Jokowi, tidak untuk Gibran. Padahal secara administrasi ya, mereka masih orangnya PDIP. Nah, sekarang membelot ke kubu lain. Ketika itu menyangkut Budiman Sujatmiko, mekanisme partai langsung bergerak dan diselesaikan, tapi di sini mekanisme partainya macet. Punishment apa, hukuman apa, nggak ada yang diberikan. Cuman perseteruannya terus berjalan, ya, terus berjalan. Jadi kita akhirnya timbul pada suatu pertanyaan. Apakah yang ditampilkan Jokowi dan Megawati untuk kita rakyat dari sebuah republik yang bernama Indonesia ini sebuah drakor? Apakah ini sebuah drakor atau memang sungguh-sungguh berseteru? Ya. Karena kita lihat ini Jokowi ya, sebetulnya dia bisa bermain di dua kaki kan. Dia mendukung siapa? Ganjar, mendukung Prabowo karena anaknya di sana. Ya, atau ada jalan-jalan lain sehingga tidak harus, tapi bisa nggak ya harus bermain di dua kaki? Mungkin Megawatinya nggak mau, yuk harus di PDIP gitu mungkin, yuk harus dukung calon yang PDIP usung mungkin gitu ya. Maka ujungnya harus memilih antara Ganjar dan Prabowo ya gitu. Oke. Untuk itu kemarin aku mewawancarai Dr. Suryadi ya, sebuah pakar komunikasi ya, untuk membahas ini semua. Jadi ujungnya begini, ini sebetulnya perseteruan antara Jokowi dan siapa ini, Megawati ini, kita ini disuguhi perseteruan yang memang benar-benar berseteru atau sekedar drakor, sekedar drakor yang kita nanti ya tertipu lagi kita di depan publik. Mereka bermusuhan, di balik layarnya mereka ya tetap aja bersalaman dan bersatu seperti dahulu kala ya. Nah, untuk itu coba mari kita lihat apa analisanya dari Dr. Suryadi, seorang pakar komunikasi publik ya, yang bisa kita nanti cermati bareng-bareng. Monggo kita saksikan. Terus begini lagunya itu. Ternyata bukan drakor ini ya? Enggak, ini bukan drakor. Kenapa kok bukan drakor? Karena ini sudah menyangkut hal yang amat sangat prinsip yang kemudian menimbulkan. Awalnya mereka bergabung bersama. Awalnya Jokowi gesek agar Ganjar tampil. Jadi Ganjar tampil itu bukan maunya Megawati, maunya Jokowi. Tapi kemudian di tengah perjalanan apa istilahnya, keinginan berkuasa, keinginan melanggengkan, keinginan ini tumbuh dan diberi ruang. Maka kemudian diberi ruang oleh Prabowo. Iya. Prabowo kan mengatakan gimana kalau Gibran jadi wapres. Itu belum sudah lama dimunculkan ya. Di samping kanan kirinya Jokowi juga menggesek agar berpikir tentang Gibran. Lalu kemudian Prabowo menyambut itu. Maka kemudian yang semula cukup Ganjar dan dia di belakang Ganjar nggak cukup. Kalau Ganjar kan bagaimanapun bukan anaknya. Maka kemudian semangat itu muncul, menguat. Nah, dan kemudian terjadi, dan itu tidak disetujui oleh Megawati. Sudah tersakiti loh, maunya Puan loh. Megawati itu maunya Puan loh, bukan Ganjar. Tapi gara-gara kompromi bahwa janji kemenangan ada pada Ganjar, maka kemudian dia mau. Maka begitu sudah mau, ternyata Jokowi masih bermain dua kaki, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ujung-ujungnya lalu memunculkan Gibran. Nah, dalam konteks semacam ini mau nggak mau ada dua pilihan kan.
Masyarakat kan mesti ada artinya Jokowi mau ke Ganjar atau ke Gibran, nggak bisa kedua-duanya. Sekarang sudah berhadapan-hadapan, karena itu maka terjadilah pertarungan yang sesungguhnya. Jadi ini bukan drama Korea, tapi ini pertarungan sesungguhnya antara Megawati dan Jokowi. Nah, Jokowi di pihak Prabowo, Megawati tetap harus bertahan di pihak Ganjar. Nah, untuk itu maka terlihat, walaupun itu canda dan tawa, nah itu Sandiwara itu enggak, saja. ya, pelengkap sandiwara itu enggak nyambung, karena serangannya sudah menyangkut serangan yang membunuh, Ya. bukan serangan main-main loh. Ya. Si Butet, si siapa itu, Eros Jarot, semua intelektual yang berada di belakang Ganjar itu sudah bicara dengan membunuh Jokowi, membunuh. Memang yang dibunuh Gibran. Artinya serangannya ke Gibran, bukan serangan ke Prabowo langsung ya, ke Gibran. Dan Gibran ini sekaligus terkait dengan Jokowi. Serangannya membunuh, bukan main-main. Serangan main-main itu nggak prinsip, tapi ini sudah prinsip. Yang membuat orang akan berpikir menjauhi betul Gibran, menolak Gibran betul gitu loh. Nah, jadi ini saya katakan ini memang sudah pertarungan sesungguhnya, bukan main-main. Dua kelompok ini bertarung. Oke, teman-temanku semuanya, itu tadi sudah kita dengar ya penjelasan dari Dr. Suryadi ya. Sekarang kalian bebas-bebas saja untuk bagaimana mensikapi atau memahami penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Dr. Suryadi gitu. Cuman ya karena waktu ya, kemarin aku nggak sempat tanya ya. Kalau aku sih mensarikan apa yang disampaikan Dr. Suryadi itu bukan drakor ya, memang benar-benar berseteru karena Jokowi tidak bisa bermain di dua kaki. Dia harus memilih antara mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo. Akhirnya dia harus menentukan pilihan mendukung Prabowo karena apa? Di sana ada putranya sendiri. Meskipun di era kekuasaannya ini kan mencari sebuah sosok figur penggantinya yang penggantinya itu bisa membuat rasa aman bagi Jokowi, kan begitu ini. Kalau aku baca kan begitu ya. Nah, sekarang begini. Ya benar sih yang disampaikan oleh Dr. Suryadi itu, bagaimanapun Ganjar itu kan ya teman separtai ya. Hubungan dekatnya tentunya beda dengan Gibran yang itu putranya sendiri. Ya. Jadi kalau harus memilih antara Ganjar dan Prabowo, dia memilih Prabowo karena di sana ada putranya sendiri dan itu merasa lebih safe. Meskipun sebetulnya di Ganjar juga dia kan safe tuh ya. Cuman ya itu tadi, yang satunya teman, sahabat, yang satunya darah dagingnya sendiri. Tentu hitung-hitungan kalkulasinya memang ya lebih aman dengan anak sendiri. Masa anak sendiri mau menikam bapaknya juga kan ya enggak mungkin. Atau meskipun enggak menikam tapi akan angkat tangan terhadap segala apa yang dihadapi bapaknya nanti jelang di akhir kekuasaannya setelah tidak berkuasa lagi juga kan tidak mungkin. Mesti cawe-cawe itu, cawe-cawe. Jadi wajar saja kalau akhirnya bermain di dua kaki tidak bisa dan Jokowi memilih lebih fokus ke kelompoknya Prabowo karena di sana ada putranya yang menjadi cawapresnya ya. Sopo iku putrane jenenge lali aku. Error gue. Siapa sih namanya anak Jokowi itu? Kalau Kaisang itu kan yang jadi ketua partai apa itu namanya? Siapa? Gibran ya, sorry gue karena gitu-gitu jarang gue ingat jadinya lupa Gibran. Ada Gibran anaknya sendiri ya, lebih aman. Cuman ini aku nggak sempet tanya sama Dr. Suryadi ya, karena ya kemarin itu waktunya benar-benar mepet sih, jadi aku minta pendapat dia ya, dan seperti itu karena ada juga pertemuan lain, ada pertemuan acara lain maksudnya. Jadi aku nggak sempet tanya. Kok nggak? Maksudku kalau aku bisa tanya lagi, aku akan bertanya begini. Kenapa ya? Kok nggak Gibran
pasangkan saja sama sopo kuwi? Sopo PDIP sama Ganjar. Artinya kalau Gibran dipasangkan sama Ganjar, Jokowi tetap bermain di satu kaki, hubungan dia dengan Megawati kan tetap harmonis gitu loh. Ya kalau sekarang ya enggak bisa. Megawati punya jago, Jokowi juga punya jago, akhirnya kan begitu ya. Itu yang mengganjar dulu. Tapi kemarin itu aku belum sempat menanyakan kenapa, apa ganjalannya sehingga Ganjar nggak dipasangkan sama Gibran, itu loh. Ya, itu yang pertanyaan belum sempat ku ajukan dan tentunya kita belum dapat jawaban gitu. Tapi setidaknya dari Mampir Ngombe kali ini kita dapatkan penjelasan apa yang disampaikan oleh Dr. Suryadi. Ya, kalau menurut beliau sih bukan drakor, ini memang sungguh-sungguh rivalitas gitulah ya. Tapi apapun itu semuanya kembali kepada kalian semuanya ya sebagai penikmat politik embongan. Silahkan untuk menyimpulkan, aku hanya menyampaikan ya, dan itulah hasil wawancaraku dengan Dr. Suryadi. Oke, terima kasih. Dengan sebuah harapan tentunya bagaimana Nusantara Republik Indonesia kita tercinta ini semakin lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.